Khalifah Abu Ja'far al-Mansur begitu memahami potensi geostrategi kawasan ibu kota Baghdad. Baghdad menempati satu kawasan di lembah Mesopotamia, yaitu di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris yang muaranya sampai terhubung ke Teluk Persia. Nah, dari kawasan ini, Baghdad kemudian bisa terhubung ke lokasi kota-kota pelabuhan utama di Teluk Persia, mulai dari Basrah, Al-Ubula, hingga kota pelabuhan Sirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Sultan Institute, kembali lagi bersama kami, dan kali ini dalam rangka momen bulan Ramadan kami sajikan kajian tentang sejarah peradaban Islam, arkeologi Islam, warisan dunia Islam, dan juga khasanah Nusantara dalam rangkaian sesi Oase Sultan Institute. Nah teman-teman semuanya, pada Oase kali ini kita akan sama-sama membahas tentang satu kota di dalam peradaban Islam yang dikenal dan diakui sebagai kota kosmopolitan dan juga jantung peradaban dunia. Ya, teman-teman tahu kota tersebut? Kota tersebut adalah Baghdad Madinatus Salam. Sebagian dari teman-teman juga pasti sudah familiar dengan nama kota ini. Kota Baghdad merupakan ibu kota pusat pemerintahan Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Daulah ini memerintah pada tahun 132 sampai 656 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 751 sampai 1258 Masehi. Kota Baghdad tumbuh sebagai kota intelektual, bukti dari berlangsungnya perkembangan ilmu pengetahuan bagi peradaban Islam maupun peradaban dunia. Kota Baghdad dibangun oleh Khalifah kedua Daulah Abbasiyah, yaitu Abu Ja'far Abdullah bin Muhammad al-Mansur, atau teman-teman juga lebih mengenalnya dengan nama sebutan Abu Ja'far al-Mansur. Khalifah kedua Daulah Abbasiyah ini, yaitu Abu Ja'far al-Mansur, memerintah dari tahun 136 sampai tahun 158 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 754 sampai tahun 775 Masehi. Pada tahun 762 Masehi, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur memindahkan ibu kota ke Baghdad. Pemindahan ibu kota ini secara cermat dilakukan dalam rangka menjaga stabilitas negara sekaligus memperluas pengaruh dakwah dan wilayah Islam. Baghdad sejak awal memang dibangun untuk menjadi kota peradaban dunia. Philip Kahiti dalam buku karyanya berjudul History of the Arabs menilai Baghdad merupakan kota intelektual. Bangunan utama kota dirancang dengan konsep tata kota dan geostrategis yang matang. Memiliki 4 pintu utama, yaitu yang pertama pintu ke arah timur menuju ke Basrah, pintu ke arah barat menuju ke Damaskus, pintu ke arah utara menuju ke Khurasan, dan pintu ke arah selatan menuju ke Kufah. Pembangunan kota Baghdad bahkan melibatkan banyak ahli, mulai dari ahli arsitektur, ahli konstruksi bangunan, ahli geologi, hingga seniman. Dibangunnya ibu kota Baghdad menandai satu era baru bagi perkembangan peradaban dunia. Khalifah Abu Ja'far al-Mansur begitu memahami potensi geostrategi kawasan ibu kota Baghdad. Baghdad menempati satu kawasan di lembah Mesopotamia, yaitu di antara Sungai Efrat dan Sungai Tigris yang muaranya sampai terhubung ke Teluk Persia. Nah, dari kawasan ini, Baghdad kemudian bisa terhubung ke lokasi kota-kota pelabuhan utama di Teluk Persia, mulai dari Basrah, Al-Ubula, hingga kota pelabuhan Sirah. Sejak dahulu, lokasi kawasan lembah Mesopotamia memang sudah menyimpan satu akar historis yang sangat penting. Lembah Mesopotamia dulu juga merupakan pusat peradaban kuno Babilonia dan juga ibu kota dari dinasti Persia Sasania. Dengan posisi strategis itu, Baghdad memainkan peran penting dalam upaya perluasan dakwah dan pengaruh wilayah Islam melalui rute jejaring pelayaran dan perniagaan maritim dunia. Melalui aktivitas pelayaran dan perniagaan maritim dunia, dari sinilah upaya dakwah dan perluasan wilayah Islam terhubung melalui kota-kota pesisir. Di kota-kota pesisir kemudian tumbuh masyarakat Muslim yang kemudian juga mendorong tumbuhnya kota-kota pelabuhan di sejumlah pesisir, terutama di kawasan Samudra Hindia. Geografer Muslim Al-Yaqubi menjelaskan bagaimana Khalifah Abu Ja'far al-Mansur sangat cermat dan tepat memilih Baghdad sebagai lokasi ibu kota dan pusat pemerintahan. Dalam sejumlah kitab dan sumber literatur seperti Baghdad Madinah As-Salam karya Toha Ar-Rawi, Baghdad Madinah Al-Mansur Al-Munawwaroh karya Tahir Muzaffar Al-Amid, dan juga Classic Ships of Islam From Mesopotamia to the Indian Ocean karya Dionysius Aagius, Khalifah Abu Ja'far al-Mansur berkata, ini adalah pulau atau jazirah antara Tigris dan Efrat yang merupakan tepi air untuk dunia.
segala sesuatu yang datang di Tigris dari Wasit, Basrah, Al-Ahwaz, Faris, Uman, Al-Yamamah, Al-Bahrain dan tempat-tempat sekitarnya dapat naik ke sana dan berlabuh di sana. Dengan cara yang sama, apapun yang dibawa dengan perahu di Tigris dari Mosul, Diyar Rabi'ah, Azerbaijan, dan Armenia, dan apapun yang dibawa dengan perahu di Sungai Efrat dan Diyar Mudor, Ar-Rokoh, Syria, Mesir, dan utara Afrika atau Maghrib dapat datang ke terminal ini dan melakukan aktivitas bongkar muat di sini. Ini juga bisa menjadi tempat pertemuan bagi orang-orang Jibal dan Isfahan dan Khor atau anak sungai beserta juga Khurasan. Dalam sumber literatur yang lain diterangkan bahwa pengaruh kota Baghdad yang berhasil mendorong perkembangan aktivitas pelayanan perdagangan maritim dunia itu meningkat. George Fadlo Hourani dalam buku karyanya berjudul Arab Seafaring in the Indian Ocean in Ancient and Early Medieval Times memuat ungkapan Khalifah Al-Mansur tentang interaksi dengan Cina yang diambil dari catatan At-Tabari. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur mengungkapkan bahwa ini adalah Tigris. Tidak ada halangan antara kami dan Cina. Segala sesuatu di laut bisa datang kepada kita di atasnya. Baghdad juga memiliki berbagai julukan dan sebutan yang masyhur dalam khazanah literatur serta karya-karya ilmuwan muslim. Yang pertama, kota Baghdad dijuluki sebagai Madinah As-Salam atau Madinatus Salam. Nama ini merupakan nama resmi yang digunakan dalam percetakan koin-koin dinar dan dirham sebagai mata uang pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nama kedua yaitu Baghdad juga dijuluki sebagai atau dengan nama Madinah Al-Mansur. Nama ini digunakan untuk menghormati Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sebagai khalifah yang membangunnya. Nama ketiga dari nama kota Baghdad yaitu Darussalam atau Dar As-Salam. Nama ini adalah salah satu nama surga, di mana penggunaan nama-nama tersebut juga menunjukkan bentuk optimisme Daulah Abbasiyah dalam membentuk kota seperti layaknya surga. Selain itu, nama-nama surga selain Dar As-Salam juga dipakai oleh Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah untuk memberi nama pada beberapa bangunan lainnya, yaitu Istana Firdaus dan Darul Khuld. Dan kemudian nama Baghdad atau nama ibu kota Baghdad yang terakhir atau yang keempat yaitu Baghdad juga dikenal dengan nama Darul Khilafah. Ini digunakan untuk menunjuk Baghdad sebagai kota para khalifah, di mana para khalifah hampir tidak pernah keluar atau bertempat di luar Baghdad kecuali hanya dalam waktu singkat. Kepemimpinan Daulah Abbasiyah berlangsung selama 5 abad sejak abad ke-8 hingga abad ke-13 Masehi. Abbasiyah menawarkan atau mewariskan capaian-capaian penting bagi kemajuan dan perkembangan peradaban dunia. Wilayah kekuasaan dan pengaruh Islam pada masa Abbasiyah terbentang dari mulai Eropa, sebagian Eropa di Andalusia dan juga sebagian Prancis, kemudian Afrika Utara, dari mulai Maroko sampai ke Mesir, Jazirah Arab, Persia, hingga ke perbatasan Cina. Kota yang dijuluki dengan Madinatul As-Salam ini atau Baghdad ini menjadi percontohan bagi pertumbuhan kota-kota besar pusat peradaban Islam lainnya. Kota ini juga menjadi satu-satunya pesaing dari kota Bizantium, bahkan bisa melebihinya. Kota Baghdad muncul menjadi pusat jantung peradaban dunia pada abad pertengahan dengan tingkat kemakmuran dan peran internasional yang sangat luar biasa. Baghdad tumbuh menjadi jantung peradaban dunia. Ibu kota pemerintahan Daulah Abbasiyah ini menjadi pusat perdagangan dunia yang kosmopolit, kota intelektual puncak perkembangan ilmu pengetahuan, dan kota yang memegang peranan penting dalam dakwah dan perluasan wilayah Islam melalui aktivitas pelayanan dan perniagaan maritim di sepanjang pesisir kawasan perairan Samudra Hindia.